Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laina Farsia. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang salah satu materi yang sudah saya dapatkan dari kelas Inner Game Life Coach Academy yang dibimbing langsung oleh Coach Sonia Bikim. Ada 20 modul yang sudah kami pelajari dan salah satu modul yang sangat menarik ya akan saya bahas di sini, yaitu Speak with Heart, ilmu menata hati dalam berbicara. Kawan-kawan, komunikasi itu tentu sangat penting ya, baik dari segi hubungan antara orang tua dan anak, suami istri, dalam bisnis, dalam karir, dalam dakwah, ya, atau dalam pendidikan. Itu tentu komunikasi itu sangat berperan penting. Banyak masalah-masalah yang timbul sehari-hari kadang-kadang bukan karena memang adanya masalah yang besar, tapi karena salah komunikasi. Karena kadang-kadang sesuatu yang disampaikan dengan salah menimbulkan salah persepsi, salah apa yang ditangkap oleh pendengar, sehingga menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu kita perlu sekali menguasai komunikasi dari hati, dimana apa yang ada di hati itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak orang yang bisa teknik public speaking, tapi ketika dia berbicara bukan dari hati, maka pesan-pesannya itu juga tidak akan sampai ke para pendengar. Sebaliknya, seseorang yang menyampaikan sesuatu dari hatinya yang tulus, walaupun dia mungkin tidak punya teknik public speaking yang baik, pesannya itu tetap bisa dipahami oleh para pendengar. Dampak komunikasi yang salah itu juga sangat merugikan ya. Misalnya dalam dakwah gitu, ketika kita salah mengkomunikasikan sesuatu, jangankan untuk mengajak orang lain ke kebaikan, mungkin orang makin membenci agama gara-gara salah cara kita sampaikan. Ataupun juga seseorang yang menyampaikan sesuatu itu cuma modus gitu, misalnya dia cuma karena ingin jualan sesuatu, juga ini terasa di pendengar gitu. Beda ketika orang ngomong tulus dan ingin memberikan solusi untuk suatu masalah dengan orang yang mau jualan produk, itu beda gitu ya. Orang tahu mana yang tulus, mana yang modus gitu. Nah, untuk menguasai komunikasi yang efektif itu kita perlu menguasai 3 bidang. Yang pertama adalah content mastery, yaitu penguasaan konten. Yang kedua delivery mastery, penguasaan teknik penyampaian. Dan terakhir adalah heart mastery, penguasaan hati. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau content mastery itu seperti apa? Ya, tentu kita harus paham dulu konten yang ingin kita sampaikan. Seperti saya misalnya seorang dosen di informatika, bidang saya itu data mining dan artificial intelligence. Saya harus menguasai itu dulu sebelum saya bisa menyampaikannya di kelas-kelas. Tapi kalau misalnya saya diminta mengajar atau memberikan materi di bidang jaringan, tentu saya akan menolaknya karena saya kurang menguasai kontennya gitu. Ya lebih baik kita tolak ya daripada kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau ada yang bertanya ke kita bilang saya tidak paham, itu jauh lebih bagus daripada kita menyampaikan sesuatu yang keliru. Kemudian yang kedua, delivery mastery. Nah, ini kita belajar teknik public speaking. Ya, mungkin kita ikut training dan seterusnya, karena kita ingin jadi seorang pembicara, tentu kita harus punya ilmunya. Ya, jadi kita diajarkan bagaimana berbicara dengan ya mungkin kecepatan yang baik gitu ya, bagaimana body language kita. Tapi jujur saya sendiri walaupun saya seorang dosen belum pernah belajar khusus ya untuk teknik public speaking itu. Tapi saya biasanya menonton gitu, memperhatikan gitu. Setiap saya lihat tokoh-tokoh nasional, internasional yang bagus public speakingnya, saya memperhatikan apa yang dia lakukan gitu. Ya, saya coba praktekkan. Atau waktu saya masih belajar dulu, saya lihat nih kok ada ya guru kalau menyampaikan sesuatu ini enak sekali didengar, saya nggak ngantuk, saya mudah ngerti. Nah, saya perhatikan apa yang beliau lakukan, interaksi yang beliau lakukan, mungkin sekali-kali melempar humor gitu. Nah, itu saya perhatikan dan coba saya ikuti gitu ya. Jadi nggak langsung, saya nggak ikut training, tapi biasanya saya memperhatikan orang-orang yang bagus public speakingnya untuk saya ikuti. Jadi itu tadi yang kedua, yaitu delivery mastery. Itu juga harus dikuasai oleh seorang public speaker gitu ya. Nah, yang ketiga, heart mastery. Ini yang paling penting, kawan-kawan. Ini yang paling penting. Heart mastery itu tenaga dalamnya seorang pembicara.
Jadi komunikasi yang bermakna itu harus dari hati. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, kalaupun mungkin kita agak kurang teknik public speakingnya, tapi karena kita sampaikan sesuatu dari hati, maka pesan ini lebih bisa diterima oleh pendengar. Nah, untuk bisa berbicara dari hati, kita harus tahu dulu dalam berkomunikasi itu ada 3 segitiga yang harus terhubung. Ada 3 segitiga yang harus terhubung, yaitu Allah, komunikan, yaitu orang yang mendengarkan, dan komunikator. Ya, Allah, komunikan, orang yang mendengar, dan komunikator, yaitu kita sebagai pembicara. Nah, bagaimana kita menyetel hati kita agar 3 segitiga ini tersambung? Yang pertama, menyelaraskan hati kita dengan Allah. Jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita masuk ke kelas, sebelum kita berdakwah, sebelum kita jualan produk kita dan seterusnya, kita selalu minta Allah temani dan titip. Maka kita bilang bismillah, tapi bukan cuma bismillah di mulut, tapi betul-betul hati kita minta Allah temani dan kita titip hasilnya kepada Allah. Kita percaya Allah nih, ya, baru percaya diri. Jadi jangan percaya diri dulu, percaya Allah dulu, baru percaya diri. Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Untuk mau ikut ujian pun, mau berbicara di depan umum pun, jangan terlalu, karena kita udah latihan banyak, udah menguasai sekali ilmu, sering sekali kita sudah terlalu percaya diri, ya. Tapi percaya Allah dulu, Allah akan temani kita, Allah akan bantu kita, tawakal kepada Allah dulu, baru percaya diri. Kemudian kita juga harus merasa hina di hadapan Allah, ya. Kita merasa banyak dosa, jadi kita jangan terlalu kepedean ingin sampaikan dakwah ke orang lain, sedang kita harus merasa diri banyak dosa. Jadi kita banyak istighfar. Kemudian kita juga ya kita minta ampun lah sama Allah gitu ya. Kemudian kalau kita baru mulai itu jangan juga terlalu minder gitu ya, karena yakin Allah akan bantu, jadi nggak perlu terlalu minder. Kalau sudah jadi pakarnya juga jangan terlalu sombong, jangan sombong ya, jangan sombong walaupun kita sudah sangat berpengalaman itu. Kemudian juga kita harus penuh rasa syukur. Apa harus kita syukuri? Kesempatan yang datang ke kita. Kita diberikan kesempatan sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pendidik gitu ya. Ada orang yang mau mendengarkan kita, itu harus kita syukuri. Dan orang yang datang di hadapan kita untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan itu bukan kebetulan, itu Allah yang hadirkan. Allah yang hadirkan mereka di hadapan kita. Itu kita punya tanggung jawab, punya amanah yang harus kita sampaikan. Ya, kemudian sampaikanlah yang baik. Ya, memang niat kita yang baik untuk membangun, untuk melepaskan dia dari penderitaan, untuk membawa dia ke dalam kebaikan gitu. Kemudian selain kita menyelaraskan hati kita dengan Allah yang pertama tadi, selanjutnya kita perlu menyelaraskan hati kita dengan pendengar kita, yaitu manusia. Dengan cara kita memahami kondisi mereka. Karena setiap orang datang dari background yang berbeda, tentu cara kita sampaikannya itu juga berbeda-beda. Kemudian kita harus banyak mendengarkan, jangan cuma banyak bicara. Dengan banyak mendengarkan, kita jadi tahu nih apa yang dibutuhkan, kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Kemudian juga harus banyak memahami, yang mengasihi orang lain, memaklumi. Kalau mungkin dalam kita berbicara di kelas tiba-tiba ada yang tidur gitu, kita nggak perlu marah. Nggak perlu marah, mungkin nggak semua orang akan dengerin kita. Satu orang dengerin kita, satu orang aja berubah hidupnya karena kita ya. Nabi bilang satu orang aja yang terubah, mendapat hidayah karena kita, itu sudah lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga di zaman itu ya. Kemudian kita harus punya hati seperti Nabi, saat melihat orang susah kita juga ikut susah, saat kita melihat orang senang kita juga ikut senang. Kalau belum bisa begitu artinya hati kita masih kotor. Ada sebuah istilah yang sangat menarik, yaitu people don't care how much you know until they know how much you care. Jadi orang tuh nggak peduli berapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu berapa peduli kita sama mereka. Mereka merasa diperdulikan, itulah yang membuat mereka mendengar. Mungkin itu saja di kesempatan kali ini. Insya Allah ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.